Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. alamin. Akhirnya kita menyelenggarakan perkuliahan yang ketiga ya, dengan presentasi dari kelompok 2. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kemarin itu sudah diberitahu oleh Mbak Lia ya, Lia, bahwa memilih apa namanya buku ya, luaran buku, tidak jadi memilih ke media, betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti kita sekarang memutuskan kira-kira ya untuk jenis tulisannya dari tulisan kreatif itu nanti ini sudah lengkap apa belum? Satu, dua, Belum, Pak. tiga, 11. Kurang tiga ya. Oke, sambil nunggu lengkap, maka kita mulai presentasi terlebih dahulu, ya. Ini sudah hadir sepertinya ya, yang presentasi Umay tadi ya, ya. Sama siapa satunya sudah lengkap? Sama Putri, Pak. Sama Putri. Oke, silakan. Saya berikan waktunya untuk presentasi dan bisa disiapkan untuk PPT-nya untuk di share screen ya. Nanti akan kita bahas luarannya untuk menulis kreatif itu di akhir setelah presentasi nanti. Oke, silakan Mbak Putri dan Mbak Umay. Monggo. Ayo, silakan. Mohon maaf, tidak bisa share screen. Materinya dibuka dulu, baru nanti di-share.
share screen, dipilih sesuai materinya. Pilihan yang untuk diklik, untuk dibagikan layarnya, tangkapan layarnya, itu yang materinya. Tapi materinya dibuka dulu. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi motivasi dan tips menulis kreatif. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Umay. Menulis kreatif adalah proses menulis yang menekankan pada imajinasi,
ekspresi, dan orisinalitas untuk menghasilkan karya yang menarik dan menginspirasi pembaca. Berbeda dari tulisan informatif atau akademik, menulis kreatif seringkali menggunakan gaya bahasa yang lebih bebas, metafora, serta alur yang tidak selalu linear. Jenis tulisan ini mencakup cerita fiksi, puisi, esai personal, dan skenario, yang semuanya bertujuan untuk membangkitkan emosi, menyampaikan ide dengan cara unik, atau menghibur. Kunci utama dalam menulis kreatif adalah eksplorasi ide tanpa batas, keberanian bereksperimen dengan kata-kata, dan kemampuan menyampaikan pesan secara menarik serta berkesan. Motivasi menulis kreatif yang pertama yaitu menyalurkan ekspresi. Menulis adalah cara untuk menuangkan perasaan, pemikiran, dan imajinasi dengan bebas. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas. Semakin sering menulis, semakin berkembang cara berpikir kreatif kita. Yang ketiga yaitu membantu pemahaman diri. Menulis bisa menjadi refleksi diri dan membantu memahami perasaan serta pandangan hidup. Yang keempat yaitu bermanfaat bagi orang lain. Tulisan kita bisa menginspirasi, menghibur, atau memberi wawasan bagi pembaca. Dan yang terakhir yaitu membangun karir. Banyak penulis sukses berawal dari hobi menulis, baik dalam bentuk novel, blog, atau skenario. Tips menulis kreatif. Yang pertama, mulai tanpa takut salah, jangan khawatir tentang kesempurnaan, yang penting mulai menulis. Yang kedua yaitu tulis apa yang kamu sukai. Pilih tema atau genre yang membuatmu bersemangat agar tulisan terasa lebih hidup. Yang ketiga yaitu gunakan imajinasi bebas. Jangan batasi diri dengan aturan terlalu kaku. Ciptakan dunia dan karakter unik. Yang keempat yaitu perhatikan gaya bahasa. Gunakan gunakan diksi yang menarik, kal- kalimat variatif, dan ritme yang nyaman dibaca. Yang kelima yaitu buat kerangka tulisan. Rang- Rancang alur cerita atau struktur tulisan agar tidak melebar kemana-mana. Yang keenam yaitu ambil inspirasi dari sekitar. Perhatikan kejadian sehari-hari, percakapan, atau bacaan sebagai bahan ide. Yang ketujuh yaitu edit dan revisi. Jangan puas dengan draft pertama. Selalu baca ulang dan perbaiki bagian yang kurang kuat. Yang kedelapan yaitu konsisten menulis. Latih kebiasaan menulis setiap hari agar keterampilan semakin tajam. Yang kesembilan yaitu minta masukan, ajak teman atau mentor membaca tulisanmu dan beri kritik yang membangun. Dan yang terakhir yaitu nikmati prosesnya dan jangan terlalu terpaku pada hasil akhir. Nikmati setiap kata yang kamu tulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, selanjutnya adalah tujuan motivasi menulis kreatif. Yang pertama yaitu ekspresi diri. Menulis adalah sarana untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan imajinasi secara bebas. Kedua, menginspirasi orang lain. Tulisan kreatif dapat memberikan inspirasi, semangat, atau wawasan bagi pembaca. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Menulis mendorong seseorang untuk berpikir lebih luas, berimajinasi, dan menciptakan sesuatu yang unik. Yang keempat, menyampaikan pesan atau nilai. Banyak karya kreatif mengandung pesan moral, sosial, atau budaya yang dapat memperkaya pembaca. Yang kelima yaitu menciptakan hiburan. Menulis kreatif seperti cerita pendek, puisi, atau novel bisa menjadi hiburan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan menulis, seseorang dapat memperkaya kosakata dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh,
mendokumentasikan ide dan pengalaman. Tulisan kreatif bisa menjadi rekaman perjalanan hidup atau gagasan yang berharga. Dan terakhir yaitu membantu mengatasi emosi. Menulis dapat menjadi terapi untuk mengolah emosi, mengurangi stres, atau mengatasi trauma. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kami silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah motivasi menulis yang berasal dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan lebih cenderung menghasilkan karya yang autentik dibandingkan dengan motivasi yang murni berasal dari ekspresi diri? Baik, di sini saya izin bertanya, eh, apa yang Anda lakukan jika saat di pertengahan menulis itu tiba-tiba merasa kehilangan motivasi ataupun kayak kehilangan kreativitas sehingga tulisan itu akan berhenti dan stuck sehingga tidak ada kayak penyelesaian dari tulisan tersebut. Terima kasih. Mbak Marta, apa bisa diulangi lagi? Atau
diketik di kolom chat. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Aini. Motivasi menulis yang berasal dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan cenderung mempengaruhi autentisitas karya karena penulis mungkin menyesuaikan karyanya agar sesuai dengan harapan atau selera audiens, bukan sepenuhnya berdasarkan ekspresi pribadi. Dan juga sebaliknya, motivasi yang murni berasal dari ekspresi diri memungkinkan penulis untuk menulis dengan lebih jujur dan bebas tanpa tekanan eksternal yang seringkali menghasilkan karya yang lebih orisinal dan unik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa keinginan akan pengakuan dapat mendorong penulis untuk tetap kreatif dan berusaha menampilkan perspektifnya dengan cara yang menarik sehingga autentisitas karya tetap terjaga jika penulis mampu menyeimbangkan antara ekspresi pribadi dan kebutuhan audiens. Bagaimana Mbak ini? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marta. Jika tiba-tiba Kak kedengeran Mbak ayo, Putri. baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu jika tiba-tiba kehilangan motivasi atau kreativitas di tengah menulis, hingga tulisan terasa stuck, ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, kita bisa ambil jeda sejenak dan melakukan aktivitas lain yang bisa menyegarkan pikiran, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan. Kedua, coba tulis secara bebas tanpa tekanan. Bahkan jika hasilnya terasa tidak sempurna, yang penting adalah menjaga aliran kata tetap berjalan. Ketiga, yaitu ubah perspektif. Dengan melihat tulisan dari sudut pandang pembaca atau mencoba pendekatan baru dalam penyampaian ide. Yang keempat, yaitu kembali ke inti cerita atau tujuan awal menulis untuk menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Selanjutnya, jika masih buntu, diskusi dengan orang lain atau mencari inspirasi dari sumber lain bisa membantu memicu ide baru. Yang terpenting adalah tidak berhenti terlalu lama agar tidak kehilangan momen saat menulis. Bagaimana Mbak Marta? Apa bisa terima? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Putri. Apa ada yang ditanyakan lagi?
Baik, jika tidak ada yang tanyakan lagi, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Menulis kreatif adalah cara efektif untuk menyalurkan ekspresi, meningkatkan kreativitas, serta menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan berkesan. Dengan menulis, seseorang tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, tetapi juga memberikan inspirasi dan hiburan bagi pembaca. Beberapa tips utama dalam menulis kreatif meliputi menulis tanpa takut salah, menggunakan imajinasi bebas, membuat kerangka tulisan, serta melakukan revisi untuk penyempurnaan. Konsistensi dan menikmati proses menulis adalah kunci utama dalam mengembangkan keterampilan ini. Pada akhirnya, menulis kreatif bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga sarana refleksi diri dan berbagi wawasan dengan dunia. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya, kelompok 2 terkait motivasi dan tips-tips menulis kreatif. Itu ya. Kenapa? Ini sepertinya kelas ini sudah punya pengalaman menulis ya. Di ada kegiatan menulis enggak di mata kuliah apresiasi prosa fiksi atau di mata kuliah lain semester kemarin? Ada? Ada enggak? Ada, Pak. Mata kuliah Ada. apa? Mata kuliah apa? Apresiasi puisi. Apresiasi puisi. Menulis puisi berarti ya. Iya, membuat antologi puisi. Membuat antologi puisi. Oke, karena puisi kemarin sudah berlatih menulis puisi, maka di mata kuliah ini berarti kita menghapus puisi yang merupakan salah satu genre menulis kreatif tidak bisa dijadikan luaran ya berarti ya untuk menulis kreatifnya puisi. Jadi kita tidak boleh memilih itu, harus memilih genre lain seperti itu ya. Nah, ini mungkin pengalamannya Mbak Marta tadi ya, stuck menulis puisi gitu ya. Pernah dalam proses stuck Iya, gitu. Pak. Nah, akhirnya ditanyakan gimana caranya kayak gitu. Oke. Oke, kita diskusi dulu ya. Diskusi dulu terkait luaran. Ya, terkait luaran. Kalau ini silakan ditutup dulu. Ditutup dulu Mbak Umay share screen-nya. Baik, Pak. Ini nanti ini kan yang Zoom pertama ini tinggal 7 menit ya. Nanti kalau sudah habis seperti yang kemarin nanti masuk lagi di link yang sama ya. Oke, saya share screen dulu Iya, Pak. terkait pilihan ya, terkait pilihannya. Lah, ini dia. Jadi terkait pilihan itu ya, ini saya sederhanakan ya, macamnya banyak sekali sebenarnya. Cuma saya sederhanakan di sini. Nah, ini ada puisi ya. Kalau kita masuk ke genre karya sastra itu kan berarti ada 3. Puisi, prosa ini diwakili cerpen pada hal ini, kemudian drama. Ya, ada 3 genre ini kalau di dalam karya sastra. Ya, nah, tetapi untuk prosa, ya saya hanya memilih drama saja karena nanti kalau mata kuliah ini saya minta untuk menulis novel, ya, tidak mungkin ya, waktunya terlalu singkat. Ya, maka prosa itu diwakili cerpen dalam hal ini. Kemudian copywriting ini jenisnya banyak, menulis naskah iklan, skenario iklan, ya.
kemudian mengisi blog atau website, marketing produk, ya, kemudian naskah-naskah untuk media sosial, gitu ya. Ini copywriting ini banyak sekali. Ya, kemudian ada IC. IC ini yang masih korelasinya kuat dengan naskah drama, ya, yang pertama, ya. Berarti itu bentuknya seperti kritik, ya, tetapi lebih lentur, lebih santai dalam bahasa semi formal. Ya. Kemudian tulisan kreatif yang lainnya karena ini mengarah ke tulisan kreatif seperti yang disebutkan kelompok tadi mengarah ke esai-esai personal. Ya, itu nanti masuk ke blog pribadi kayak gitu ya, ke website pribadi ya, seperti WordPress, ya, Blogspot dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga banyak sekali aplikasi-aplikasi menulis yang mewakili dari ini prosa ya, cerpen dan novel. Kalau dulu itu menulis novel kayaknya sangat tidak mungkin ya. Tapi sekarang sejak era digital menulis novel itu sudah memungkinkan di aplikasi ya. Banyak aplikasi-aplikasi menulis yang menawarkan honor-honor yang menawarkan template untuk menulis gitu ya dan membaca di sana banyak sekali. Nah, kalau IC itu dulu difasilitasi oleh Blogspot, WordPress, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk skenario, lah skenario ini yang mewakili ini untuk medianya nggak ada yang di media online, media digital semua. Ya, ini media digital ini lebih ke arah televisi, ya. Sehingga pengaplikasian untuk output luaran, misalnya ada mata kuliah menulis skenario, ya, itu sulit untuk dicarikan lembaganya, ya. Apalagi kita di daerah seperti di Mojokerto, kalau di kota besar memungkinkan, ya, karena ada apa? Ada kedinasan, ya, ada kedinasan yang bisa dibuat kerjasama seperti itu. Kalau di kota-kota lain, misalnya kalau misalnya di Surabaya ada stasiun televisi, itu kita bisa masuk dan magang di sana untuk penulisan skenario, ya. Tetapi untuk daerah-daerah lain yang tidak ada stasiun televisi, baik itu pusat ataupun pembantu, penulisan skenario ini tidak bisa dijadikan tempat ya, maupun dijadikan sasaran untuk mengasah keterampilannya. Hingga mungkin pilihannya skenario ini praktik membuat film endingnya, sehingga gridnya langsung naik, ya, tidak hanya teksnya, tidak hanya naskahnya, ya, seputar tulisan gitu ya, tetapi sudah di-upgrade menjadi bentuk multimodal ya, ini audio visual, ya. Kalau skenario, nah kalau drama masih memungkinkan, puisi masih memungkinkan, cerpen memungkinkan, ya, copywriting masih memungkinkan. Karena apa? Copywriting ini biasanya lebih ke media-media online, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang ini sudah kita hilangkan karena kemarin sudah berlatih ya, sudah berlatih ini, maka ini kita hilangkan, kita hapus. Tidak boleh menjadi pilihan kayak gitu ya. Ya, kira-kira pilihannya akan mengarah kemana? Silakan saya beri kebebasan untuk memilih. Ya, ini sudah kita hilangkan. Ya. Pilihan akan jatuh kemana? Sepertinya cerpen, Pak. Cerpen ya. Oke, semua disepakati ke cerpen? Iya, Pak. Oke, fix ya, kita mengarah ke cerpen berarti. Oke, maka kita kunci di sini. Cerpen. Ya, yang lain-lainnya nanti diinfokan barangkali ada yang tidak hadir, tetapi
Semua materi yang pembelajaran itu kan saya masukkan di e-learning. Karena absen kalian juga di e-learning. Jangan lupa masuk e-learning, absen di sana. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang nggak masuk bisa ngecek materi setiap pertemuan itu di e-learning. Sudah bisa mengakses e-learning semuanya. Atau barangkali ada yang terlewat saya input masuk ke e-learning menulis kreatif. Atau belum ada yang menengok sama sekali. Biasanya ya diubrak-ubrak biasanya. Jangan-jangan gitu. Belum ada yang masuk sama sekali ya dari kemarin ya. Sepertinya belum.